pujian syukur ini ya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kita ulangi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Sekali lagi, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Baik, kemudian yang kedua, kita hadiahkan dan kita aturkan salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Hadirin ma'asyiral salatil fajr, arsyadani wa iyyakumullah. Kekuatan Islam adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun di alam semesta. 23 tahun Nabi Muhammad membawa risalah, Bapak Ibu. Hanya dalam 23 tahun kader yang dibuatnya mampu menaklukkan 2/3 dunia. Bangsa yang sama sekali tidak dianggap walau sebelah mata yang berada di Mekah, bangsa ini pada akhirnya menaklukkan Persia dan Romawi. Dan itu bukan sebentar, ribuan tahun. Tentu saja kita ingin bertanya, dan orang luar sana sudah membongkar. Letak kekuatan Islam itu ternyata ada pada inti ajaran Islam itu sendiri. Ketika inti ajaran Islam ini benar-benar dibawa, diusung, dipegang erat-erat, dipraktekkan dan diamalkan, pasti 100% hasilnya sama dengan hasil yang telah dicapai oleh generasi awal Islam dulu, Bapak Ibu. Yaitu kekuatan, kehormatan, kemuliaan, kemenangan, kejayaan, dan tak tertandingi. Luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Nahnu, kita ini adalah qaumun, suatu bangsa. A'azzanallahu bil Islam, yang hanya dengan Islam Allah menjadikan kita kuat dan mulia. Famata ibtaghainal izzata bighairil Islam, maka kapan saja kita mencoba mencari kekuatan, kemuliaan, tapi dengan meninggalkan Islam, kita ambil yang lain, adallanallah, Allah pasti kembali menghinakan kita. Ini ungkapan Umar bin Khattab, Pak. Berkali-kali Recep Tayyip Erdogan mengucapkannya di panggung-panggung internasional. Kemuliaan itu adalah ketika memegang erat-erat kembali Islam. Baik, hadirin. Apa inti ajaran Islam itu? Inti ajaran Islam itu adalah kafah dan syumuliyah, totalitas dan komprehensif, meliputi 5 perkara agung. Dan ini tidak ada di agama yang lain, tidak ada di ajaran yang lain, Pak. Jangan diambil setengah-setengah ya, pakai semuanya, terapkan semuanya, bawa dan amalkan semuanya. Lihat yang terjadi. Oke, kaum muslimin. Pertama, isti ajaran Islam ini, ya seluruhnya bersumber dari Allah ya, adalah kesempurnaan tajuk akidahnya. Yang kedua,
kesempurnaan tajuk totalitas pengibadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar pertengahan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, tajuk adab moral dan akhlaknya. Tidak ada yang mampu menandingi keagungan akhlak dalam Islam. Yang kelima, tajuk yang terkait dengan masalah hukum pidana, perdata, dan hukum fikihnya. Masya Allah. Abad ke-20 ditanding 3 kali pertemuan dalam satu abad. Negara-negara seluruh dunia mengirim para pakar dan ahli hukum mereka. 3 kali pertemuan itu terjadi di Prancis. Seluruh negara sedunia kalah, Bapak Ibu, saking agungnya hukum dalam Islam, baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum fiqh. Dan yang kelima adalah muamalat. Tidak ada agama lain mengajarkan masalah muamalat kecuali hanyalah Islam. Muamalat apanya? Apapun yang terkait dengan hubungan manusia dengan sekitarnya, baik dalam masalah pendidikan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah kesehatan, dalam masalah pernikahan, dalam masalah sosial, bahkan dalam masalah perang, dalam masalah politik, dalam masalah media. Islam mengatur secara rinci, dan ini luar biasa. Islam ini sudah sempurna. Makanya Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jangan tinggalkan orang yang mencoba mengambil Islam hanya di bidang ibadah saja dan akidah saja, akhlak saja, lalu yang lain ditinggal. Dalam masalah hukum ditinggal, dalam masalah muamalat ditinggal. Demi Allah, orang ini secara hukum fatwa ulama seluruh dunia dari Ahlussunnah wal Jamaah, orang inilah yang dimaksud dengan sekuler. Sekuler memisahkan antara sebagian urusan agama dengan urusan agama yang lain. Hukum sekuler ini murtad, keluar dari Islam, batal syahadatnya. Sehingga Allah SWT berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu mengimani setengah saja dari ajaran Allah yang ada dalam Alkitab ini, Al-Quran, lalu setengah yang lain kamu buang? Dalam urusan akidah, yes. Dalam urusan ibadah, yes. Dalam urusan akhlak, yes, pakai Islam. Tapi dalam urusan hukum, dalam urusan pidana, perdata, dan fiqh, dalam urusan muamalat, urusan politik, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ekonomi, bisnis, urusan budaya, urusan-urusan terkait dengan manusia, manusia dengan sosial lingkungannya, dia tidak pakai, dia pakai buatan makhluk. Maka ini sekuler, orang ini munafik sejati, orang ini keluar dan batal kedua kalimat syahadatnya. Apakah kamu ambil Islam setengah dan kamu buang Islam setengah yang lain? Orang yang melakukan itu di antara kamu adalah khizyun fil hayatid dunya. Selama dia hidup, Allah hinakan dia. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab. Pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada azab yang dahsyat. Jadi Islam tidak boleh diputus-putus. Makanya kata Umar bin Khattab, bila kamu ingin mencari kemuliaan, kehormatan, kemenangan, keagungan, kekuatan, kekuasaan, tapi dengan cara meninggalkan Islam, adzallanallah, Allah kembali membiarkan kita menjadi hina. Kaum muslimin yang kami muliakan, Erdogan di Turki, Bapak Ibu, hanya dalam 10 tahun memimpin, dari negara yang tercampak ke 111 negara termiskin di dunia, kotor, kumuh, miskin, Pak. Tapi ketika Erdogan memimpin menjadi presiden, 10 tahun saja berjalan, Erdogan berhasil membawa Turki menjadi negara di urutan ke-16 terkaya dan terkuat di dunia. Masya Allah. 10 tahun saja. Hutang luar negerinya di tahun ke-10 itu beda dengan sekarang ya. Sekarang kembali Turki dikuasai oleh politik sekuler.
Kemarin kalah Erdogan, tapi sebelumnya Allahu Akbar Bapak Ibu, bahkan Turki berhasil mengosongkan hutang luar negerinya, bahkan IMF yang berhutang kepada Turki. Luar biasa. Hanya dalam 10 tahun. Dan Erdogan mengulang-ulangi kalimat Umar bin Khattab yang tadi. Kita adalah satu bangsa yang dulunya lemah dan hina. Berkat Islam. Karena Islam, Allah muliakan dan Allah kuatkan kita. Bila kita meninggalkan Islam, maka Allah akan kembali membiarkan kita hina. Hadirin yang saya cintai, inilah dia isi ajaran. Kenapa pada hari ini Afghanistan sudah merdeka apa belum Bapak Ibu? Afghanistan sudah merdeka atau belum? Tolong dijawab. Dan merdekanya dengan cara yang sangat agung ya. Merdekanya dengan cara menang perang. Yang dikalahkan bukan ecek-ecek. 2 superpower dunia. 10 tahun melawan Uni Soviet hancur berkeping-keping. 20 tahun melawan Amerika dan pakai dikeroyok dengan NATO, negara-negara Eropa juga tumbang. 20 tahun Pak. Setelah 2 superpower dunia dikalahkan, tidak ada satupun negara di dunia yang berani macam-macam dengan Afghanistan. Mereka pun mendirikan sebuah pemerintahan Islami, 100% memegang Islam kuat-kuat, 100% menjalankan syariat Islam, namanya Emirat Islamiyah Afghanistan. Dan menakjubkan, hanya 3 tahun saja Afghanistan memimpin dengan syariat Islam secara total. Tidak ada negara termasuk China, India, Iran, Rusia, negara-negara kuat di sebelahnya, di sekitarnya malah mengakui bahwa Afghanistan adalah sekutu terkuat kami, sekutu terdekat kami. Pertama, mereka melihat ini jagoan ini, jangan macam-macam. Ya, 2 superpower dunia sudah hancur. Yang kedua, Afghanistan ternyata mampu mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur hanya dalam 3 tahun. Coba lihat Mas Fatul, apa pencapaian Afghanistan hanya dalam 3 tahun saja memimpin. Silakan lihat di slide kita berikut ini. Bismillah. Alhamdulillah. Perhatikan Bapak. Ini dahsyat. Sampai-sampai Vladimir Putin 3 bulan yang lalu mengumumkan di panggung internasional bahwa Emirat Islamiyah bukanlah negara teroris, tetapi dia adalah negara agung terhormat, negara yang memiliki kepribadian yang layak diteladani. Mari lihat, hanya dalam 3 tahun saja, ya, sejak 31 Oktober 2021 berdirilah pemerintahan Emirat Islamiyah Afghanistan. Ini capaiannya. Yang pertama, hutang negara luar negeri menjadi 0. Allahu Akbar. Nggak ada utang Pak. Betapa enak dan merdekanya hidup tanpa utang. Ya, beda dengan negeri Konoha. Sebentar aja utang sudah lebih 20.000 triliun. Yang kedua, berhasil membersihkan 92% ladang ganja. Afghanistan sebelumnya terkenal pemilik ladang ganja terluas di dunia. 50% ganja dunia disuplai dari Afghanistan. Hanya 3 tahun memerintah, disapu rata, kemudian diganti menjadi pertanian, biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, Masya Allah. Hanya dalam 3 tahun saja. Ini nggak kaleng-kaleng ini Bapak. Ibu, lanjut. Semua tempat maksiat berhasil ditutup. Semua tempat maksiat, apapun jenis maksiatnya, sudah tidak ada satupun saat ini. Hanya dalam 3 tahun. Kemudian, kriminalitas menurun lebih dari 90%. Dulu Pak, tiap orang bisa bawa senjata kemana saja. Kayak kita bawa AP. Tiap orang bisa membunuh siapa saja. Tapi hanya dalam 3 tahun, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Hanya dalam 3 tahun, itu semua telah berhasil diatasi. Mafia-mafia bersenjata, gangster-gangster, ya, preman-preman, pembegal-pembegal, penjahat-penjahat berserakan di mana-mana. Hanya dalam 3 tahun diterapkan syariat Islam,
keamanan di sana seperti yang dipersaksikan oleh Yusuf Kala. Yusuf Kala 2,5 bulan yang lalu baru pulang dari Kabul, Afghanistan. Seluruh timnya berbicara sama dengan Yusuf Kala. Dan bahkan juga, wahai Bapak Ibu, teman-teman kami baru pulang dari Afghanistan. Sebulan yang lalu kami duduk bersama, ngumpul-ngumpul di Bandung. Kami ngobrol-ngobrol. Apa kata mereka? Demi Allah, hari ini, kalau ada ibu-ibu jalan kaki seorang diri tengah malam, jam 1, jam 12, jam 2 malam, dan membawa emas, dikalungkan emas segede pelek becak. Kalau ada ya, segede itu emas dipakai. Pakai gelang emas, pakai cincin emas. Kalau perlu bawa duit segepok dolar, ya, setas dolar bawa. Tidak ada satu orang pun yang akan mengganggunya. Aman tidak kalau seperti itu, Pak? Aman tidak? Bagaimana kira-kira kalau di kampung kita? Habis. Gak usah segede itu dah. Kecil aja di sini hilang nyawanya. Wahai kaum muslimin, hanya dalam 3 tahun keamanan bisa terwujud begitu. Jadi nggak heran kalau hari ini Cina buka kedutaan di Afghanistan, Arab Saudi buka kedutaan di Afghanistan, negara-negara Eropa bahkan Amerika sendiri akhirnya buka kedutaan di Afghanistan. Sebelumnya Rusia sudah buka kedutaan. Sekarang banyak negara-negara Arab ingin buka kedutaan di Afghanistan. Pertanyaannya, kenapa mereka mau? Karena mereka menyaksikan Afghanistan menjadi negeri yang paling aman saat ini, Pak. Hanya dalam 3, ini yang dimaksud dengan pernyataan Umar bin Khattab tadi. Kita adalah suatu bangsa yang dulunya hina, rendah karena Islam, dan kita pegang erat-erat Islam. Allah kembali kuatkan kita, Allah kembali muliakan kita, Allah menjadikan kita terhormat. Dan Masya Allah, bangkitnya sebuah negara yang bernama Emirat Islamiyah ini disebut oleh Rasulullah lebih 1400 tahun yang lalu. Bapak mau lihat hadisnya? Ibu mau lihat hadisnya, Bu? Ayo Bapak Ibu, semangat dong. Pagi ini, subuh ini semangat. Kita bicara tentang kebangkitan Islam ini. Ya, kita mau hubungkan kenapa hari ini Barat betul-betul totalitas memerangi Palestina. Ini kita kaitkan dengan Palestina. Kenapa hari ini Barat benar-benar tidak ingin Palestina memiliki panggung? Hadirin yang kami cintai, sebelum saya buka kajian tentang akhir zaman dikaitkan dengan kekuatan Islam yang sumbernya langsung dari ajarannya, syaratnya dipegang erat saja ajarannya, pasti kuat itu orang, pasti kuat itu negara, pasti kuat Islam ini kembali di akhir zaman. Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu, tolong Mas Fatul buka fase 5 fase. Lihat slide kita, perhatikan kaum muslimin. Ini start, ini finish. Setelah finish, kata Rasulullah, 40 tahun kemudian terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Setelah finish ya, start ini Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul di usia beliau 40 tahun. Finish adalah terjadinya tanda besar kiamat nomor 7, yaitu angin lembut berbau wangi kesturi berhembus dari negeri Yaman yang mematikan orang beriman. Jadi angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapapun orang Islam yang ada iman di dalam dadanya, walaupun iman itu hanya seujung kuku, kata Rasulullah, angin ini pasti sampai kepada orang itu. Saat kulitnya disentuh, saat terhirup olehnya angin lembut kematian ini di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Ini finish. Habis sudah orang Islam. Yang hidup kemudian adalah orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, dan mereka yang menyaksikan kejadian tanda besar kiamat nomor 8, 9 dan 10. Kiamat pun terjadi atas mereka. Artinya kita orang Islam yang beriman, insya Allah takkan pernah menyaksikan kiamat besar tersebut. Alhamdulillah. Nah kaum muslimin, dari start dan finish ini Nabi berkata, kalian akan menjalani 5 fase. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, fase kelima. Kita hari ini sudah berada di penghujung fase keempat, sebentar lagi masuk fase kelima. Bapak Ibu yang kami cintai, fase pertama, kedua, ketiga, ribuan tahun Islam memimpin dunia.
Setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924, sejak itu runtuhnya Khilafah Islamiyah, sejak itu Islam masuk fase keempat, fase terberat. Ini fase kita sekarang, Pak. Fase di mana Islam ditindas, digilas. Islam dilakukan secara zalim, semena-mena. Islam sedang tidak berkuasa di muka bumi. Tetapi tak lama lagi Islam pasti kembali memimpin seluruh dunia. Dan ini janji Allah dalam Al-Quran. Coba Bapak Ibu buka surat An-Nur ayat 55. Allah berjanji bahwa Islam akan kembali memimpin di muka bumi. Masya Allah. Seperti dulu mereka memimpin. Lihat, 3 fase Islam memimpin. Fase kelima Islam kembali memimpin. Lihat terjemahannya, Mas. Ayatnya tadi mana? Ya, ini Quran surah An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu yang mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa kembali di muka bumi. Berkuasa kembali. Fase pertama, kedua, ketiga berkuasa. Fase keempat tidak. Allah janji itu. Seolah-olah ayat ini turunnya sekarang. Allah janji kamu akan kembali berkuasa, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Masya Allah. Kembali ke 5 fase. Jadi ini ayat. Sementara yang kita uraikan ini, yang ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, di mana pada akhirnya Islam kembali berkuasa di muka bumi. Tahukah Bapak Ibu, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di manakah pusat pemerintahan Islam ketika Islam di akhir zaman kembali memimpin seluruh dunia? Bapak Ibu tahu di mana tempatnya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tolong diberikan jawaban yang menenteramkan dan meyakinkan. Di manakah Islam pusat memimpin dunia di akhir zaman? Tolong jawab Bapak Ibu. Ada yang tahu? Baitul Maqdis, Palestina. Takbir. Dan ini Amerika tahu. Eropa tahu. Karena seperti yang Allah nyatakan di juz ketiga surah Al-Baqarah, orang kafir itu dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, sangat tahu dan mereka sangat yakin dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad adalah wahyu. Ya, mereka yakin betul. Jadi mereka sangat percaya Islam akan kembali memimpin di akhir zaman. Dan ternyata tempatnya adalah Palestina. Makanya para ahli dan pakar-pakar geofisika, ahli-ahli dunia, ahli geografis, ahli-ahli sejarah, ahli politik, ahli militer sepakat mengatakan siapa yang bisa menguasai Palestina, dia akan menguasai seluruh dunia. Dan Palestina, wahai kaum muslimin, memiliki ciri khas. Satu, secara geografisnya keren, Pak. Dia adalah jantung dan pertemuan benua-benua raksasa dunia. Benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, titik temunya adalah Palestina. Satu. Yang kedua, Palestina nggak ketulungan, pinternya minta ampun, Pak. Ya, kalau kita mengatakan orang Yahudi pintar, 2 kali lipat orang Palestina lagi pinternya, Pak. Saya punya banyak sahabat orang Palestina. Menemukan doktor di sana, kayak kita menemukan anak SMA kelas 3 selesai. Anak yang baru tamat kelas 3 SMA, banyak nggak di Indonesia? Banyak kan? Nah, menemukan doktor di sana itu semudah kita menemukan anak tamat kelas 3 SMA. Dan mereka setelah doktor, Pak, nggak berhenti. Mereka belajar lagi. Mereka belajar lagi, belajar lagi. Coba Bapak bayangkan, dalam perang, yang dilawan adalah katanya yang terkuat setimur tengah, yaitu Israel. Dan Israel dibantu 100% oleh Amerika Serikat. Oleh alutsista tempur yang tak terkalahkan, paling canggih, paling memiliki teknologi terhebat, lalu ditolong dengan dana gila-gilaan tanpa batas, ditolong dengan militer. Amerika masih belum mampu ya menyaingi para pejuang di Palestina. Lalu Amerika calling Inggris, tolong kami. Inggris juga totalitas, bantu Israel. Jadi Amerika, Inggris nggak kuat juga mereka, masih kalah. Akhirnya mereka minta bantuan pada Jerman, Prancis. Lalu Belanda ikut membantu, Kanada ikut membantu, Italia ikut membantu. Yang dibantu Israel loh, Pak, ya, dalam perang sekarang ini. Kemudian India, segitu kuat dan besarnya India, ikut membantu Israel, laknatullah alaihim. Kemudian wahai Bapak Ibu, Australia ikut membantu, negara-negara Eropa ikut membantu. Pada akhirnya apa? Kenyataannya Israel masih tetap kalah. Coba tolong Mas Fatul
tayangkan apa yang dikatakan oleh militer Amerika yang perang kemarin di Palestina. Coba dengarkan apa yang dikatakan oleh militer Amerika berikut. Silakan simak ya Bapak Ibu. Germany is helping, France is helping, Australia, some of the Arab countries are helping because they're on their blocks. All of that just to fight Hamas, and Azerbaijan is still being shot. But what does that tell you? That tells me that God is on their side. Ya. And some of the soldiers, as they feel that we are not fighting. Cukup. Coba lihat. Coba perhatikan Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini memang ada faktor bantuan Allah nomor satu ya. Tapi kecerdasan mereka dalam merawat perang dalam waktu yang panjang Pak. Sementara mereka nggak punya apa-apa. Mereka diembargo total 100%. Kita semua tahu, sedunia tahu bahwa jalur Gaza adalah penjara terbesar di dunia ya Pak ya. Tapi hanya dengan barang-barang ala kadarnya. Apa yang ada dengan ala kadarnya mereka bisa olah menjadi mesin pembunuh yang paling efektif. Tank baja yang dipakai oleh Israel membantai umat Islam, mengebom umat Islam hari ini di Palestina, itu harga satuannya katanya teknologi tempur terbaik nomor 1 di dunia ya, dengan teknologi terbaik. Harga satuannya hampir saja mendekati 200 miliar. Tahu tidak? Dihancurkan oleh rudal yang harganya kurang dari 3 juta rupiah. Apa nama rudalnya? El Yasin 105. Apa namanya Bu? El Yasin, hampir mirip dengan surat Yasin ya. El Yasin 105. Itu dibuat dari bahan dapur ala kadarnya Pak. Allahu Akbar. Pinter apa yang enggak itu? Mereka bisa mengolah alam sekitar untuk menjadi mesin pembunuh paling efektif, mengalahkan alat tempur tanahnya, cerdas minta ampun. Oke, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang saya cintai. Jadi Amerika, Eropa, dunia barat yang yakin bahwa Islam pasti akan memimpin kembali dunia ini, dan Islam akan menjadikan pusat kepemimpinannya di akhir zaman adalah Palestina. Mereka mencoba memperlambat sebisa mereka, tapi demi Allah tidak akan bisa. Kemenangan untuk Islam sudah di depan pintu. Pak, Ibu, benar nih waktu kita dikasih seluas-luasnya. Kok ragu? Biar saya bisa mengagak ya, kalau seandainya benar, saya akan totalitas menyampaikan materi. Tapi kalau tidak, saya press semampunya. Tolong jawab Bapak Ibu. Saya kalau udah mulai berdiri satu-satu keluar, hilang semangat saya. Hilang selera saya menyampaikan ilmu. Saya lihat ini, pertama ini hari Sabtu, hari libur. Yang kedua kebanyakan umurnya umur pensiunan. Jadi harusnya nggak ada yang dikejar dong. Kan gitu ya? Betul Bapak? Materinya bisa betul-betul seluas-luasnya atau tidak? Oh baik. Kalau seandainya ada yang keluar, janji kita bubar. Hadirin yang kami muliakan, saya berharap sekali lagi coba fokus. Ini masa depan Islam yang kita bicarakan sekarang. Hadirin yang saya cintai, pada bulan Februari tahun 2012 di New York terjadi pertemuan raksasa negara-negara besar dunia, negara-negara terkuat di dunia, pemilik intelijen terbaik di dunia ya. Mereka berkumpul diprakarsai oleh NIC. Isi pertemuan mereka adalah mendiskusikan di atas tahun 2020 ke depan, siapakah calon penguasa dan pemimpin dunia berikutnya. Bulan berapa itu Pak pertemuannya?
Halo, saya mau ngetes kefokusan kita nih. Bulan berapa? Februari. Tahun berapa? 2012 ya. Dihadiri oleh 15 negara terkuat, terhebat, pemilik intelijen terunggul seluruh dunia. Ngumpul. Di mana ngumpulnya? Di New York. Ini bisa dibuka kembali di New York Times. Hasil pertemuan ini diungkapkan di New York Times. Apa yang mereka diskusikan? Satu saja. Siapakah calon pemimpin dan penguasa dunia di atas tahun 2020? Wahai Bapak Ibu, mereka akhirnya mengerucut kepada 4 calon terkuat. 1, masih Amerika Serikat. 2, Cina. 3, elit global yang dipimpin oleh Zionis internasional. Yang keempat adalah kembali ke dalam pangkuan Islam, khilafah Islamiyah. Satu persatu mereka bedah. Singkatnya saja, yang 3 pertama rontok semua, Pak. Diyakini takkan bisa menguasai dan memimpin dunia. Tapi saat mereka bicara peluang khilafah Islamiyah kembali memimpin dunia di akhir zaman, khususnya di atas tahun 2020, 86% peserta yang hadir bulat kata sepakat mengatakan yes, masa depan dunia akan kembali dipimpin dan dikuasai oleh penguasa lama, yaitu khilafah Islamiyah. Takbir. Yang mengatakan ini siapa? Negara-negara kafir, Pak. Ada Amerika, ada Rusia, ada Cina, ada India, ada Eropa, ya, negara-negara gabung semua. Mereka diskusi, sepakat mereka mengatakan. Hadirin yang kami cintai, sekarang CIA Amerika Serikat berkata, di atas tahun 2020 dunia akan kembali dikuasai oleh khilafah Islamiyah di New York Times. Ya, pernyataan mereka ini ada dinyatakan di New York Times. CIA, intelijen Amerika Serikat. Yang paling hebat itu adalah intelijen Rusia. KGB Rusia terang-terangan menyatakan tahun 2025 ke atas, khilafah Islamiyah mulai berkibar, memimpin dunia, dan sesuai dengan hadis Nabi, tempatnya adalah Palestina. Allahu Akbar. Sekarang Bapak Ibu, yuk kita lihat kembali fase ke 5 fase tadi, Mas. Kita sekarang sedang berada di fase keempat, ya. Ini benar enggak yang dikatakan oleh Buya Zulkifli Muhammad Ali? Tolong lihat fokus fase keempat. Oke, lihat fase keempat. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya di fase keempat ini ada beberapa kejadian sebelumnya yang terjadi dulu. Perang Dunia I, Perang Dunia II, terjadi tanda-tanda alam ini, terjadi kejadian ini, bermunculan isme-isme yang membahayakan dan bisa membuat orang murtad. Sosialisme, komunisme, ateisme, ya, dan segala isme-isme bermunculan. Dan tanda-tanda lainnya bermunculan. Tapi karena saya hanya buat satu slide, ya, yang terpenting kita lihat dari yang terdekat dengan kita sekarang ini. Coba zoom, Mas Fatul. Coba lihat Bapak Ibu. Di fase keempat, ini fase keempat kan, Rasulullah berkata Arab menjadi kaya raya. Lalu mereka saling berbangga-bangga, berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ini sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi. Dan Nabi bersumpah kalau itu sudah terjadi, jarak antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Berikutnya, turun salju di Arab. Sudah terjadi belum? Sampai hari ini, tiap tahun, salju masih terus turun di Arab, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Ini sudah terjadi belum? Sudah terjadi, ya? Ya Allah, ya Rabb, kok bisa, ya? Kok bisa yang Nabi katakan terjadi semua? Ya iyalah, oh Rasulullah utusan Allah. Dia hanya menceritakan apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Baik. Kemudian, nah ini yang tadi kita ceritakan, Pak, berdirinya Emirat Islamiyah. Di mana tadi ini? Allahu Akbar. Kok bisa, ya? Nabi mengatakan Arab kaya, Arab jadi jahiliyah, turun salju di Arab, dan berdiri Emirat Islamiyah. Urutannya pas gitu loh. Ya. Baik, kemudian Rasulullah berkata, meletuslah jihad dan ribat di daerah Askelon, Palestina, dan itu adalah jihad yang paling agung di akhir zaman. Luar biasa, Pak. Di mana Askelon? Di mana Askelon?
Palestina. Tolong mic Mas. Ini lari terus dia. Kayaknya takut dia dengar kita. Mic tadi. Cek. Tolong buka peta Gaza. Ini kaum muslimin yang kami muliakan. Lihat arah laser saya. Ini Askelon, ini kota Askelon. Menurut para ahli sejarah dari Islam dan non-Islam, menurut para ulama, ahli geografis, mereka mengatakan sebenarnya kawasan ini adalah Askelon. Ya, kawasan ini adalah Askelon. Ini jalur Gaza ya, jalur Gaza, ini kota Rafah. Ini perbatasan koridor Philadelphia, ini Mesir. Ini kota Rafah yang diperebutkan oleh Israel dan pejuang. Baik Bapak Ibu, jadi Askelon itu dari sini. Bapak jangan salah ya. Ini adalah wilayah jihad dan ribat terbaik di akhir zaman, kata Rasulullah. Meletus nanti. Dan sekarang sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi belum? 7 Oktober 2023 sampai hari ini Pak, para pejuang belum terkalahkan ya. Bahkan dunia sudah terbuka matanya. Lebih daripada 2/3 dunia berpihak kepada Palestina hari ini. Takbir. Bapak Ibu, di sini sudah terjadi sekarang yang disebut dengan Tufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa. Coba kembali ke fase keempat. Oke, jihad dan ribat di Askelon, Palestina, dan ini sudah terjadi. Dan yang menakjubkan Bapak Ibu, berikutnya yang terjadi, dan itu pasti. Pasti dan pasti. Tolong bertakbir dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi berikutnya? Ini pasti, ya. Kenapa? Sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? A. Al-Aqsa kembali dikuasai oleh umat Islam. B. Ditegakkan khilafah di Baitul Maqdis. C. Palestina merdeka. Takbir. Jadi ini pasti Bapak Ibu. Kita ikut berjuang bersama Palestina atau tidak kita bantu Palestina, Palestina pasti akan mendapatkan janji Allah berikut ini. Masya Allah. Dan itu waktunya udah dekat. Sangat dekat. Saya yakin Pak, saya sangat yakin di usia saya, di usia bapak-bapak sekarang ini, Palestina merdeka. Takbir! Sekarang saja berita besar. Dan harus saya sampaikan dengan rasa syukur ya. 13 September, 18 September, hari Rabu kemarin. Sekarang hari Sabtu. Sabtu, ke belakangnya Jumat, Kamis, hari Rabu. Tanggal 18 September ini, di kantor pusat PBB, pertemuan seluruh negara-negara dunia yang tergabung dalam PBB, dilakukan voting. Dari sekian banyak negara, hanya 12 negara yang tidak. Selebihnya sepakat. Apa itu? 1. Israel adalah penjajah. Takbir. Ini PBB loh Pak. Ini ungkapan dan voting paling bersejarah. Resmi dari PBB. 2. Benyamin Netanyahu adalah penjahat perang. 3. Israel dalam 12 bulan ke depan wajib menghentikan penjajahannya dan mengosongkan semua pasukan penjajahan mereka yang ada di tepi barat dan yang ada di jalur Gaza. 4. Apapun kerugian yang telah mereka timbulkan di tanah yang mereka kuasai dan mereka jajah harus diganti oleh Israel. Takbir. 5. Pendudukan yang selama ini dilakukan oleh Israel di wilayah-wilayah Palestina adalah ilegal. Dan ini sudah pernyataan negara-negara dunia. Yang tidak setuju hanya Amerika, Inggris, Israel dengan beberapa negara kecil. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah suatu prestasi baru. Bahwa jihad dan ribat di Askelon, Palestina, buahnya adalah kemenangan Palestina. Saya yakin Pak, waktu kita untuk bergabung dengan Palestina, mendapatkan nilai pejuang kemerdekaan Palestina, masih ada sekarang ini. Tapi tak lama lagi tertutup. Kalau sudah tertutup, rugi besar kita.
Karena kalau kita tidak ikut bergabung dengan Palestina dalam perjuangan memenangkan Palestina, Palestina tetap akan Allah menangkan dan ada orang-orang lain yang akan ada di dalamnya. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan. Menakjubkan ini. Ini sangat menarik. Baik, setelah itu, sekarang kita mau bertanya ini kepada Bapak Ibu. Bu, Bapak, Palestina pasti merdeka tidak? Lama lagi atau sebentar lagi? Kalau menurut hadis Nabi dekat lagi ya, dekat. Fase kelima, insya Allah tidak lama lagi akan datang di depan kita. Hadirin yang kami cintai, kalau begitu, mungkin ada yang bertanya, Buya, apa yang bisa kami buat untuk Palestina? Apa yang bisa kami lakukan? Bapak Ibu sudah memberikan bantuan kemanusiaan untuk Palestina? Sudah memberi bantuan untuk Palestina? Sudah ya, alhamdulillah. Semoga Allah terima. Semoga sampai untuk rakyat Palestina. Amin. Walaupun belum maksimal, tapi sudah kita lakukan. Alhamdulillah. Saya beri saran kepada Bapak Ibu, jangan sesekali, tapi rutinlah membantu Palestina. Selama kita masih hidup, selama Palestina belum merdeka. Nggak sulit, Pak. Minimal kita lakukan yang wajib, beri mereka makan minum. Ini minimal nih. Kalau saya tanya pada masing-masing kita, satu-satu nih, setiap keluarga saya tanya. Kami contohkan kepada kita ya, Bapak. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh. Bapak punya anak, Pak, masih? Sudah gede-gede semua kan? Oke. Saya tanyalah kepada Bapak, sekarang yang wajib Bapak beri makan di keluarga ada berapa orang? Yang wajib Bapak beri makan? Empat orang. Istri masih ada? Berarti 5 dengan istri. Hah? Oke, 5 dengan istri. Bapak dan 4 orang lainnya 5. Pak, ini pertanyaan akhirnya saya tanyakan kepada seluruh kita ya. Hanya beliau sebagai sampel, sebagai contoh. Pak, seandainya satu orang rakyat Palestina yang masih hidup, Bapak rekrut menjadi anggota keluarga yang Bapak kasih makan minum siang malam, Bapak sanggup nggak nambah satu orang lagi untuk ikut nebeng makan minum di keluarga Bapak? Sanggup, Pak? Sanggup? Sanggup? Maka nasihat saya adalah, tolong kalau begitu, jujur kita kepada Allah, siapkan satu kotak kemanusiaan di dalam rumah kita. Kasih judul, sedekah kemanusiaan untuk saudaraku di Gaza, Palestina. Ya, kita makan pagi, ikutkan dia makan. Masukkan anggaran makan pagi, ya, standar Prabu Mulih, masukkan. Kita makan siang, Pak, ini untuk makan siangmu saudaraku di Palestina. Bismillah. Ya, kita makan malam, lakukan. Tiap hari rutinkan. Jangan ingat-ingat apa yang sudah kita masukkan itu. Akhir bulan buka. Akhir bulan buka. Setorkan ke NGO Muslim yang kita yakini, yang kita percayai dan amanah. Ada beberapa NGO yang nakal, 1, 2, 3 itu ada, pasti. Tetapi Bapak Ibu, yang amanah lebih dari 97%. Maka jangan segelintir kecil itu menjadikan kita tidak lagi percaya, lalu bertekad, saya nggak mau bantu Palestina lagi. Kenapa? Ya, ini jatuh ke tangan orang-orang nakal. Yang nakal itu nggak banyak. Yang amanah masih jauh lebih besar dan banyak. Jadi titipkan. Kewajiban kita lepas di mata Allah dan kita diakui ada iman oleh Allah. Ya, karena Nabi bersumpah, Pak. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ternyata iman itu ada 3 dan Nabi bersumpah, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman. Nabi berkata nggak punya iman. Yang mana orangnya? Coba buka, Mas. Nah, ini iman ada 3 tingkat. Tingkat tertinggi, tingkat pertengahan, tingkat terendah. Ini dari surah Fatir ya, ayat 32. Iman tingkat tertinggi, ini dia sabiqun bil khairat. Orangnya nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Orangnya nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab dan menempati tempat tertinggi di dalam surga. Ciri khas orangnya sabiqun bil khairat, paling di depan dalam urusan kebaikan. Setiap kali terbuka peluang amal soleh, dia pasti ada dan dia melakukan dengan cara yang terbaik. Oke.
Yang kedua, iman mukminin, sifat orangnya muktasid. Ini orangnya masuk surga tapi pakai hisab. Dihisab dia di padang mahsyar. Namun sedetik pun Allah tak izinkan dia ada di dalam neraka. Berarti dia pasti selamat masuk surga. Masya Allah. Iman yang terbawah, iman muslimin. Ini imannya orang Islam tapi Islam kebanyakan. Islam ada, amal soleh ada, dosanya juga ada. Sampai mati dia belum bersih dari dosanya. Maka orang ini di akhirat kelak hisabnya lama, berat dan panjang. Sebelum masuk surga dia dicuci dulu di dalam neraka, tapi tetap masuk surga, ya. Nah, Nabi bersumpah, demi Allah iman tertinggi tak ada, demi Allah iman pertengahan tidak ada, demi Allah bahkan iman paling rendah pun tidak diakui. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Orang yang tahu bahwa ada saudara muslimnya kelaparan, saudara muslimnya kesusahan, saudara muslimnya tidak bisa tidur, padahal dia bisa makan, bisa minum, bisa hidup normal dengan keluarganya, hari-harinya berjalan biasa. Dia bisa bantu saudaranya, dia tahu ada saudaranya yang susah, tapi dia biarkan. Demi Allah tidak ada iman, walaupun iman paling rendah pun dia nyatakan Nabi tidak ada. Jadi kaum muslimin, iman tertinggi apa namanya? Muhsinin. Ingat-ingat ya, iman tertinggi. Iman pertengahan apa namanya? Iman paling bawah apa namanya? Iman muslimin. Oke. Memberi makan rakyat Palestina hari ini hukumnya wajib sebagai tanda menyelamatkan iman terendah. Itulah sedekah kemanusiaan. Jadi kita salurkan sedekah kemanusiaan itu, Bapak Ibu, tolong dibuat di setiap rumah kita, Pak. Ya, sunduk amal sedekah kemanusiaan untuk Palestina. Insya Allah bisa dibuat ya Pak ya. Bu, selagi Ibu masih hidup, Palestina belum merdeka, janji ya Bu, Bapak, setiap kita di rumah ada sunduk amal bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Siap Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Silakan nanti salurkan ke Uzmaker. Kami pastikan amanah sekuat tenaga selagi masih hidup. Atau salurkan ke NGO yang lain yang Bapak Ibu merasa lebih yakin, lebih percaya. Salurkan. Pokoknya jangan tidak, buktikan bahwa kita masih ada iman menurut Allah dan Rasulnya. Yaitu kasih yang wajib, makan minum itu yang wajib Bapak Ibu. Buat sunduknya. Oke, satu. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, sejak 7 Oktober, akhir bulan Oktober, mendirikan Uzma Care for Palestine. Ini ya, mana asalnya? Uzma Care for Palestine. Saya dirikan itu, kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, kami meninggalkan semua pembangunan di pesantren. Pembangunan masjid, pembangunan Islamic Center, pembangunan kelas asrama, semua kami stop. Ya, penggalangan dana 100% diarahkan untuk membantu perjuangan Palestina. Kasih lihat Mas, masjid yang kita rencanakan untuk dibangun di pesantren, dan ini mengundang tokoh-tokoh nasional dan internasional ya. Ini 70 kali 72 lantai bisa menampung 10.000 orang jamaah. Ya, Masjid Ta'limul Quran. Rencana kami masjid ini untuk pusat Al-Quran se-Asia Tenggara. Pusat melahirkan dai-dai Quran, pusat melahirkan para hafiz-hafiz, pusat melahirkan para ulama, ya. Tapi sayang, baru saja ini kami gaungkan, baru beberapa titik pondasinya masuk ke dalam perut bumi, beberapa tiangnya mulai berdiri, meletuslah perang di Palestina. Langsung kami stop pembangunannya Pak, nggak jadi. Kenapa? Semua bantuan yang bisa kita himpun arahkan untuk Palestina. Coba lihat, ini baru, ini kondisinya baru. Baru beberapa tiang muncul ke permukaan, ini kedalamannya sampai 20 meter Pak. Ya, kita cor. Baru beberapa tiang, kita stop. Nggak boleh dilanjutkan. Kenapa? Selagi Palestina belum merdeka, semua yang bisa kita himpun dari umat, arahkan untuk membantu perjuangan Palestina. Uzma Care tampil. Jadi setelah itu, coba kasih lihat Mas. Yang pertama kami salurkan, tunggu dulu, sebentar. Akhirnya Allah pertemukan kami dengan pemerintahan resmi Jalur Gaza. Dunia tahu Pak, Jalur Gaza dipimpin oleh siapa? Pemerintahan Jalur Gaza di tangan siapa? Hamas, para pejuang. Hamas ini ada sayap militernya, ada sayap politiknya, ada sayap ekonominya, ada sayap pendidikannya, ada sayap tentang masalah
kepengurusan sipilnya dan sebagainya. Jadi kami ketemu dengan mereka resmi. Diawali dengan pertemuan berikut. Kasih lihat Mas pertemuan kami. Ini. Siapa ini Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelahnya siapa? Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali. Kami duduk ngobrol. Ya, hangat sekali. Kami dipertemukan dengan tokoh-tokoh inti Hamas. Lalu saya berkata, bidang apa saja yang paling diperlukan oleh Palestina untuk kami bergabung. Dan dia berkata, ada 2 bidang yang paling esensi. Silakan Mas, kasih lihat. 1, bantuan kemanusiaan. Silakan melalui ini. Yaitu kemanusiaan untuk makan, minum, obat-obatan, dan layanan kesehatan, tenda, pakaian, perabotan, uang tunai, dan lain-lain. Ini bantuan kemanusiaan. Oke Pak, bantuan yang kedua adalah untuk perjuangan. Karena mereka adalah bangsa pejuang. Mereka adalah yang sedang mengusir penjajah. Mereka sedang berjihad hari ini untuk kemerdekaan Baitul Maqdis dan Palestina. Maka tentu saja mereka butuh dana, butuh biaya untuk perang, butuh biaya untuk jihad. Maka mereka berkata, silakan juga yang di sini. Dan Bapak Ibu, seluruh NGO yang bergerak di Indonesia, boleh dikatakan bergerak, sibuk semuanya bergerak di bidang kemanusiaan. Dan ini barakallahu fihim. Semoga Allah muliakan mereka. Semoga semua titipan kita untuk kemanusiaan sampai. Dan Ismail Hania berkata, bantuan kalian, titipan-titipan kalian melalui NGO-NGO yang ada sudah sampai ke tangan kami. Semoga kalian kelak di akhirat kami bersaksi untuk kalian. Kami kelak menjadi saksi untuk kalian. Masya Allah. Jadi Pak, kalau secara nama bantuan ini di mata Allah sedekah namanya. Nilainya apa? 1, bukti iman terendah. Bukti iman terendah. Yang tadi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kalau kita orang beriman, bantu terus kemanusiaan di Palestina, ya, sebagai bukti mempertahankan iman walaupun iman terendah. Kemudian Allah ganti 10 kali lipat. Lihat surah Al-An'am 160. Kemudian semua penyakit, kalau diniatkan sedekahnya untuk Palestina ini untuk menyembuhkan penyakit, pasti Allah sembuhkan penyakit kita. Dawu mardakum bisadaqat. Sedekah-sedekah yang kamu keluarkan, pastikan niatkan untuk kesembuhan penyakit. Allah pasti sembuhkan. Berikutnya, membuka pintu pertolongan Allah. Kamu susah, cari yang lebih susah. Tolong dia karena Allah, maka Allah akan tolong kesusahan kamu. Kan gitu kan? Nah ini, ada nggak yang lebih susah di dunia ini melebihi Palestina hari ini Pak? Nggak ada. Palestina adalah puncak paling susah. Oke? Menghalau azab dan pendingin dalam neraka. Na'udzubillah. Kaum muslimin, ini bantuan kemanusiaan. Nah, Uzmaker beda. Uzmaker fokus untuk menggalang dana dan bergabung dalam membantu perjuangan para mujahidin di Palestina. Inilah dia wilayah garapan Uzmaker. Ini agak aneh, unik, karena jarang kata mereka kami dapat pesanan spesial seperti ini. Tapi demi Allah, ini yang sangat kami butuhkan. Karena ini jumlahnya nggak kacang-kacangan. Kalau ini bisa Pak, 10.000, 20.000, sebungkus nasi, bisa sedekah. Kalau ini gede, angka-angka perjuangan ini nggak bisa kecil-kecil. Ya Bapak Ibu, infak fi sabilillah. Coba lihat, di dalam Al-Quran Allah membedakan antara sedekah dengan infak. Sedekah adalah yang terkait dengan bantuan kemanusiaan, sementara infak adalah perjuangan. Infak adalah untuk jihad. Oke, apa nilainya di mata Allah? Coba lihat bukti iman tertinggi. Iman tertinggi diakui bila kita berani berinfak untuk perjuangan tegaknya agama Allah. Kemudian, kalau sedekah berapa Allah ganti Bapak Ibu? 10 kali. Tapi kalau infak fisabilillah 700 kali lipat. Lihat ayatnya. Al-Baqarah ayat 261. Berani kita berinfak untuk perjuangan, Allah ganti di dunia 700 kali lipat. Ini ayatnya jelas. Infak fisabilillah adalah jihad mal, amal puncak dalam Islam. Seandainya, Pak, setiap kita Bu ya, kita bisa haji tiap tahun. Biaya haji sekarang berapa? 65 juta, 70 juta. Anggaplah dengan biaya kantong, uang kantong, ini segala macamnya habis 100 juta.
Kita haji tiap tahun biaya hajinya 100 juta dan hajinya mabrur. Amin. Ditanding dengan orang yang berinfak fi sabilillah dengan malnya, dengan hartanya. Orang yang haji tiap tahun ini kalah seluruhnya. Seandainya kita ada rezeki, Pak, bisa bangun masjid dari Sabang sampai Merauke, rezeki kita melimpah, bangun masjid, diadu tanding dengan orang yang mengeluarkan infak fisabilillah untuk perjuangan tegaknya agama Allah, apalagi untuk Palestina demi membebaskan Masjidil Aqsa, dan Palestina demi Allah kalah pahala orang yang bangun masjid di mana-mana. Coba Bapak bayangkan, kalau begitu harus berjuang kita bisa mengamalkan amalan jihad mal ini. Harus berjuang Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya 4 dan 5 ini keren banget ini. Putih semua dosa, wajib masuk surga. Lihat surah Ali Imran 133-134. Apapun dosa yang pernah kita buat, kita punya dosa tidak Bapak Ibu? Sedikit apa banyak? Kok bisa serentak jawabnya? Memang kenyataannya begitu. Yang berbicara dengan yang mendengar sama-sama pendosa, betul? Dosa kita hanya Allah yang maha tahu. Malu kalau kita ceritakan. Seandainya dosa itu bisa dicium, bau bangkit lebih kita ini. Banyak sekali dosa kita. Dan tidak ada satupun yang menggaransi kita bisa masuk surga. Tapi bila berani kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Masjidil Aqsa, demi Allah, infak itu akan menjadikan semua dosa diputihkan oleh Allah. Dan kita diwajibkan, dipastikan oleh Allah menjadi ahli surga. Lihat ayatnya. Sekarang kita bedah ayatnya. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Berlomba-lombalah kamu menuju keampunan dari Allah Rabbmu dan surga yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi, disiapkan untuk orang bertakwa. Bapak Ibu, yang dipanggil sekarang kamu, yaitu kita. Cepat kata Allah, cepat. Ini Palestina sebentar lagi mau merdeka. Mumpung masih ada kesempatan, Bapak korbankanlah harta dalam jumlah yang kuat, Bu. Kemudian terimalah janji Allah. Berapapun dosamu, saya putihkan dan kamu pasti menjadi ahli surga. Ini janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah sediakan surga, Allah ampuni dosa untuk orang yang bertakwa. Siapa orangnya? Alladzina, yaitu orang-orang yang yunfiquna, mau menginfakkan hartanya untuk perjuangan agama Allah, fisarra'i, ketika ekonominya sedang lapang, sehat, ketika stabil dan sedang kuat, dan juga ketika ekonominya sedang sempit, dia sedang berada di bawah, dia sedang susah, ternyata dia ikut berjuang, bergabung dengan saudaranya yang sedang berjuang di Palestina, dia keluarkan infaknya dalam jumlah yang kuat dan ekstrim. Maka Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang muhsinin. Ingat, muhsinin level iman keberapa? Level iman keberapa? Ternyata berani berinfak ketika lapang dan sempit. Ini diantara kita nih, mungkin saja ekonominya sedang ada yang terjepit, sedang ada yang di bawah, tapi dia berani mendengarkan kajian ini, dia bangkit, dia semangat. Bismillah ya Allah, tolong hamba dalam menolong agamamu. Bismillah, dia ikut. Maka Allah anggap dia imannya iman muhsinin. Iman tertinggi, Pak. Peluang kita masuk surga tanpa hisab itu terbuka melalui jalur ini. Kembali Mas, ya, perbandingan tadi. Kemudian dihitung dia sebagai mujahid. Pahala jihad mengalir kepadanya. Kemudian dapatkan pahala orang yang berjihad. Jika ada yang syahid di antara orang-orang yang berjihad, dia berhak mendapatkan pahala orang syahid. Allahu Akbar. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya teringat dengan kisah yang menyentuh. Seorang lelaki meninggal dunia, tapi tidak ada sahabat yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Datang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, kenapa tidak kalian apa-apakan ini jenazah? Mandiin dong. Mandiin, kapanin, lalu sholatkan. Antarkan segera ke pemakamannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, minta maaf ya Rasul, kami nunggu-nunggu engkau nih, keputusannya gimana? Menurut kami, ini orang tidak layak ya Rasulullah diselenggarakan jenazahnya. Kenapa kata Rasul? Apa dia bukan orang Islam? Islam sih Islam ya Rasul. Dia sudah bersyahadat,
tapi sejak dia bersyahadat sampai dia mati, satu kali pun kami belum pernah melihat dia mengamalkan amalan soleh. Apapun amalan solehnya kagak ada ya Rasulullah. Boro-boro sholat duha, sholat tahajud, qabliyah, ba'diyah, sholat wajib saja sekalipun kami nggak pernah lihat dia sholat wajib. Dia nggak pernah baca Quran, nggak pernah puasa, nggak pernah mau sedekah, nggak pernah mau berzikir, nggak ada ya Rasulullah. Tapi yang kami saksikan nih orang yang Rasulullah, sejak dia bersyahadat sampai dia mati, dia selalu berbuat dosa. Dia ini pemabuk ya Rasulullah, penjudi, dia ini pembohong, pembegal, penzalim pada tetangga, durhaka pada orang tua. Ya Rasulullah, ini orang pembunuh, sampai mati dia rajin buat dosa, amal soleh nggak punya. Dosa kebangetan. Maka menurut kami Rasulullah, dia tak layak diselenggarakan jenazahnya. Mendengarkan itu Rasulullah terdiam sesaat, lalu Rasul berkata kembali, baik saudara-saudara sekalian, di antara kalian semua ini, adakah salah seorang saja yang pernah menyaksikan almarhum ini melakukan suatu amal soleh tertentu dalam Islam walaupun hanya satu kali? Kalau ada, tolong angkat tangan, berdiri, kata Rasul. Di ujung sana ada yang berdiri. Kami ya Rasulullah, bangun kamu, ayo katakan apa amal solehnya, di mana dan kapan. Tiba-tiba dia berdiri dan dia berkata, ya Rasulullah, di suatu perang di daerah Anu, dalam jihad itu saya dan dia ya Rasulullah berdua kami ribat bareng sampai terbit matahari. Ribat itu apa Bapak? Ribat itu apa? Amalan ronda di perbatasan antara kaum muslimin, kaum kafirin. Ada yang jaga-jaga malam, melihat gerak-gerik musuh. Ini namanya amalannya amalan ribat, ya. Amalannya amalan ribat. Ya Rasulullah, saya dan dia ribat bareng satu malam sampai terbit matahari, dia pun menghilang. Kayak gini, udah terbit matahari dia pun menghilang, nggak tahu kemana. Cuma itu amalannya. Tapi mendengarkan bahwa dia pernah ikut jihad, Nabi terbelalak biji matanya. Apa kata Rasulullah? Langsung spontan Nabi menyingsingkan lengan bajunya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat akan menyentuh jenazahnya untuk diselenggarakan, untuk dimandiin, ya, di kapan disolatkan, para sahabat langsung berbondong-bondong mendampingi Rasulullah. Akhirnya mereka semua ikut memandikan, dikafani, dan akhirnya disolatkan. Semuanya dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Pak, ketika akan dikuburkan, Nabi duluan yang masuk ke dalam lubang kubur, Nabi dan satu orang sahabat lain. Dengan tangan beliau yang suci, dengan tangan beliau yang agung dan mulia, beliau menyambut jenazah pendosa yang dosanya seumur hidup, dosanya isinya Pak. Amal soleh tak punya, tapi pernah ikut jihad. Bapak Ibu, saat akan meletakkan jenazahnya di dalam liang lahatnya, apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabat, yashhaduna alaik, mereka semua bersaksi atas engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahli nar, adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya asyhadulaka, saya bersaksi untuk engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlil jannah, engkau ini penduduk surga. Allahu Akbar. Lihat apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ada pelaku sejarahnya, laki-laki yang meninggal itu berdosa. Bapak Ibu, dosa kita banyak. Sebanyak apapun dosa kita, berani kita ikut berjuang di jalan Allah, semua dosa itu Allah buktikan. Kan kata Rasulullah, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Jadi kalau ada bertanya, Bu ya, kami kan nggak bisa secara fisik ke Palestina pergi berperang. Ibu bisa ke Palestina ikut perang, Bu? Nggak bisa kan? Gimana caranya? Pertama ibu udah tua lagi, yang kedua nggak pandai bahasa Arab, ya, yang ketiga nggak ngerti perang. Ya, gimana kita mau berangkat ke sana? Yang keempat, negara tidak akan mengizinkan. Yang kelima, nggak akan bisa masuk. Jadi banyak tantangannya untuk bisa ikut berperang di sana. Tapi ternyata kata Rasulullah, man jahaza ghaziyan, siapapun yang memodali, siapapun yang men-pick up, siapapun mensupport, siapapun orang yang biayai orang yang sedang berperang di jalan Allah, maka
yang dianggap ikut berperan. Berarti peluang kita berjihad di mata Allah ada. Caranya apa? Kirimkan harta kita, biarkan itu dipakai oleh para pejuang. Selama mereka pakai berjuang dengan harta kita yang ada di tangan mereka, maka kita dianggap ikut berjuang dan kita adalah mujahid. Takbir. Terakhir penutup, Nabi berkata kepada para sahabat, saudara-saudara, beberapa hari lagi kita berangkat berjihad di daerah. Kita butuh darah. Siapa yang berpikir bisa berilah untuk kepentingan perang di daerah Anu, besok kumpulkan dananya di sini. Saya tunggu di sini ya. Malam ini berundinglah kalian sekeluarga. Apa yang kalian infakkan? Infak itu dalam pikiran para sahabat bayar langsung. Gede-gede angkanya, kuat-kuat jumlahnya, dan memang bisa menjadi power untuk perang. Dan para sahabat malamnya berunding, keluarga berunding. Pada malam itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berunding dengan istrinya. Besok kita mau kalahkan Umar bin Khattab, ada setuju dalam hal apa? Dalam hal selama ini kalau berinfak selalu Umar unggul di atas semuanya. Besok kita ingin buka sejarah. Umar bin Khattab dikalahkan oleh sepasang suami istri. Umar bin Khattab dan istrinya. Ada yang setuju tidak? Setuju Bang. Kalau begitu berapa nih kira-kira yang mau kita infak besok? Ayo Bang, kita total harta kita. Didukung istri penting ya Pak ya. Akhirnya dihitung, sepakat 1/3 dari total harta Umar bin Khattab disisihkan mau diinfakkan besok di jalan Allah, diserahkan pada Rasulullah. Besok pun terjadi pertemuan. Saudara sudah siap? Siap! Maka semua yang ada semangat mereka Pak. Masing-masing sudah siapkan harta terbaiknya, harta terkuatnya, harta terbesar yang bisa diinfakkan. Kemudian Rasulullah berkata, siapa duluan? Nah Bapak Ibu, ini bedanya. Kalau sedekah makin sembunyi-sembunyi, makin rahasia, makin baik. Intubdus sadaqat fa ni'mahi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi infak fisabilillah amalannya beda, karena ini adalah untuk kepentingan perang, ini untuk kepentingan jihad fisabilillah, amalannya terang-terangan, sama dengan haji. Haji amalannya sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Nggak bisa sembunyi-sembunyi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang berangkat. Siapa duluan? Dan para sahabat tahu siapa yang duluan maju menginfakkan hartanya, orang yang termotivasi di belakangnya ikut dengan beliau. Ya, yang pertama dapatkan pahala semua orang di belakang. Tanpa dikurangi pahala mereka sedikit. Majulah Umar duluan. Umar duluan maju. Kata Rasulullah, hai Umar, apa yang kamu infakkan hari ini? Umar tampil dengan tenang dan gagah. Ya Rasulullah, tolong doakan saya. Semoga infak ini Allah terima. Ya Rasulullah, 1/3 dari total harta saya infakkan untuk dengannya dengan Allah. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Karena bila dijawab Rasulullah dengan keras, lalu Rasulullah mendoakan di depan semua jamaah mengaminkan doa tersebut. Kemudian Umar pun duduk. Ini hal yang sama kita lakukan pagi ini ya. Kemudian Bapak Ibu, siapa lagi kata Rasulullah? Abu Bakar yang maju. Nah, apa kata Umar? Ya Allah, semoga kalah Abu Bakar. Ya Allah, semoga kalah Abu Bakar. Pas Abu Bakar maju ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, kamu mau juga dalam infak? Benar ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan dan berapa? Kali ini Pak, Abu Bakar melakukan sesuatu yang membuat tulang-tulang Umar bin Khattab jadi lemes. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, semua anak-anak saya sudah pada jadi orang, sudah pada menikah, sudah punya usaha sendiri. Usaha saya, modalnya dan biaya personalnya sudah diamankan. Semua keuntungan, semua harta dan semua tabungan saya infakkan seluruhnya. Ya Rasulullah, untuk perjuangan besok ini. Apa kata Umar? Sampai kapanpun Umar akan bisa mengungguli Abu Bakar. Masya Allah. Abu Bakar pun disambut tangan oleh Rasulullah, didoakan, diaminkan sebagai jemaah. Abu Bakar dulu. Siapa lagi kata Rasulullah? Utsman bin Affan yang katanya. Kamu berapa ya Utsman? Saya setengah dari total harta saya Rasulullah. Siapa lagi? Saya 1/8 ya Rasulullah. Dari ibu-ibu, walaupun enggak angkat tangan, tapi ternyata ibu ngumpulin harta-harta terbaik mereka sudah mereka bawa dari rumah. Cincin, gelang, kalung, emas, sampai sekeranjang masuk sampai ke depan Pak. Nah, hari ini, pagi ini, kita lihat siapa yang mau, siapa yang sanggup. Ini amalannya beda. Kalau amalan sedekah, ini wajib.
Dan dia bisa kecil-kecil, bisa hanya sekedar 3 kali makan sehari, ya tiap hari rutin. Ini kecil-kecil, dan ini diam-diam. Tapi kalau infak Pak, besar, kemudian pahalanya juga dahsyat, wajib masuk surga, pasti diampunkan semua dosa. Allah ganti 700 kali lipat, dan pahalanya tidak bisa mengalahkan semua orang yang hebat beramal. Karena ini besar pahalanya, maka tentu saja angkanya besar. Jadi bagi yang sanggup, tolong maju nanti ke depan. Kita ambil dari angka tertinggi dulu ya, angka tertinggi di masjid ini. Ya, nanti kita turun. Siapa yang sanggupnya di angka yang pertengahan ini, naik di situ. Nggak sanggup, saya turun lagi. Ya, lalu mungkin ada di sini kelas orang tertentu. Turun lagi sampai limit terakhir. Baik Bapak Ibu, saya mulai dulu. Orang yang tampil di antara kita berinfak di jalan Allah, Shal Usmaker, ini Usmaker, tolong Mas, ada yang belum kita tayangkan. Nah, ya, ini penyerahan pertama kami untuk perjuangan Palestina. Oke, penyerahan pertama di Jakarta 12 November 2023, 250 juta. Silakan penyerahan kedua di Istanbul 24 Februari 500 juta. Oke, ini penyerahannya yang ketiga 23 Maret 2024, 500 juta. 500 juta ya. Lanjut, yang keempat di Istanbul 24 April 2024, 1 miliar 26 juta ya, kita serahkan dalam bentuk cash 60.225 dolar. Ini rupiahnya. Oke, berikutnya penyerahan yang kelima, Jakarta 24 Mei 500 juta. Ini dana cash ya, dana cash. Lanjut, penyerahan ke-6 8 Juli 2024, 550 juta. 550 juta, ini dana cashnya. Baik Bapak Ibu, mohon fokus Bapak Ibu ya, tolong ditekan fokus. Bapak Ibu yang kami muliakan, 550 juta. Pesan kami Pak kepada pemerintahan jalur Gaza ini, 90% gunakan untuk perlawanan, perjuangan dan jihad. 10% yang kami serahkan untuk kemanusiaan. Jadi tetap ada untuk kemanusiaan. Nanti sunduk akan jalan ini. Yang jalan itu adalah untuk manusia. Nanti yang maju ke depan untuk infak, untuk perjuangan. Paham Bapak Ibu? Oke. Setelah itu, nah ini penyerahan ke-7 yang terbaru. 31 Agustus 2024. 1 miliar 243 juta 500 ribu. Lihat dananya cash. Lihat ini dananya cash. Ada Ustaz Bakhtiar Nasir ya, ada Ustaz Muhammad Hussein Gaza ya, Masya Allah, ini baru kemarin. Dan seminggu lagi dari sekarang akan melakukan penyerahan yang ke-8. Semoga saja bisa menembus angka 700, karena yang ada 600-an baru. Kami berharap dalam perjalanan ini terkumpul nanti syukur-syukur bisa 1 M, amin. Karena ini perjuangan Pak, ini puncak-puncak perjuangan sekarang. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang siapa di antara bapak kita, ibu-ibu kita yang menguatkan hatinya ikut memperjuangkan Palestina dan ikut mendapatkan meraih janji-janji Allah Subhanahu wa taala maju ke depan. Kami mulai membuka di angka 100 juta rupiah infak fisabilillah. Siapa yang berkesiapan transfer? Mana kartu kita? Transfer ya. Ini sudah ada kartunya. Nanti kartunya saya kasihkan kepada yang berinfak. Ada nomor rekening Usmaker, ada nomor admin. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti transfer lalu bukti transfernya kirimkan ke nomor admin kita. Ada tim kita yang mencatat di sana Bapak Ibu. Tim yang mencatat nama Bapak dan nomor HP Bapak Ibu. Kegunaan nomor HP dicatat. 1, kami bantu mengingatkan Bapak Ibu. 2, ketika sudah kami selesaikan penyerahan, foto-fotonya dan videonya kami kirim